Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda bersama saya Sylvia Agustina dalam program Dialog Spesial. Pada Dialog Spesial kali ini kita kedatangan narasumber dari anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah. Beliau adalah Apoteker Cecep Jamani SSI MKM. Selamat siang Bang Cecep. Selamat siang. Oke Bang, kita akan berbicara terkait dengan topik kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kalau dari Abang sendiri, bagaimana sih Bang pentingnya sektor kesehatan untuk pembangunan kita? Sangat penting, sangat penting itu bahkan faktor utama ya. Saya kira kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam melakukan semua aktivitas di semua segmen. Gimana kita mau beraktivitas, mau produktif, sementara kita tidak sehat. Iya. Gitu Mbak Silvi. Itu unsur yang sangat penting untuk mendorong berbagai sektor kita ya Bang, yang ada di Lampung. Oke, baik Bang. Sektor kesehatan ini kan tidak lepas dari keberadaan Universal Health Coverage atau UHC. Nah, bagaimana kondisi UHC di Lampung Tengah sendiri Bang? Alhamdulillah saat ini UHC kita sudah di atas 95% ya. Jadi data dari Dinas Kesehatan kita, atau bisa kita lihat juga di BPJS Kesehatan, Lampung Tengah itu UHC-nya sudah mencapai lebih dari 95% dan juga keaktifannya lebih dari 65% lah begitu. Oke, baik. Artinya semakin banyak masyarakat yang sudah terlayani BPJS ya Bang ya? Iya, alhamdulillah. Oke Bang, lalu dorongan seperti apa sih Bang yang dilakukan oleh DPRD untuk kita supaya UHC Lampung Tengah ini mencapai 100%? Oke, mungkin sebelum kita ke arah 100%, kita yang 95% ini kita lihat dulu ya, betul kita sudah 95%, tetapi masih ada, saya lihat titik-titik masyarakat yang tidak mampu yang belum tercover. Ini yang perlu kita benahin gitu. Ada pembenahan dulu lah, kita di 95% kita benahin. Kita pastikan semua masyarakat tidak mampu kita itu tercover oleh BPJS Kesehatan secara gratis. Nah, nanti baru kita maksimalkan di angka 100% itu. Jadi penataannya telah baik terlebih dahulu, sasarannya sudah tepat terlebih dahulu, sambil kita membenahi ke angka 100% tersebut. Oke, artinya 90% itu harus benar-benar mengcover masyarakat yang pantas menerima. Iya, itu karena begini, saya lihat kan data PBI kita, penerima bantuan iuran kita itu dari APBN aja lebih dari 600.000 jiwa. Ya. Kemudian dari APBD kita itu 250.000 lebih jiwa. Artinya ya PBI ini baik dari pusat maupun dari daerah itu angkanya lebih dari 800.000 jiwa. Sementara data kita dari Pusat Statistik yang saat ini angka kemiskinan kita itu sekitar 10,sekian% lah. Itu kalau kita hitung mungkin sekitar 150.000 jiwa lah begitu. Artinya apa? Artinya 150.000 jiwa ini masyarakat miskin kita harusnya udah tercover semua oleh BPJS gratis ini. Nah, tetapi ternyata masih ada beberapa titik-titik yang belum tercover. Ini harus selesai. Ini harus selesai dulu. Harus kita selesaikan. Jadi tidak ada lagi masyarakat miskin atau tidak mampu di Lampung Tengah ini yang tidak tercover oleh BPJS gratis, harusnya begitu. Ya, oke. Bang, dari UHC tersebut bagaimana sih yang harus dilakukan Pemda agar itu mencapai titik-titik sasaran yang tepat di masyarakat? Oke, itu kan ujung tombak pendataan kita kan ada di bawah ya, di desa. Betul. Desa itu dari kepala desa dan perangkat-perangkatnya. Itu yang paling paham kondisi di lapangan. Jangan sampai justru terbalik. Yang harusnya penerima manfaat, penerima bantuan iuran ini yang ditanggung oleh pemerintah ya, seharusnya dialokasikan kepada masyarakat yang tidak mampu, justru hanya berhenti di seputaran keluarga-keluarga aparatur kampung saja begitu. Nah, ini yang harus kita benahin. Yang kita temukan di lapangan ya, Betul. Ini harus kita benahin. Ini saya mohon betul kepada seluruh aparatur kampung beserta kepala desanya dan jajaran-jajarannya itu, ini kita mulai tata ulang. Kita tata ulang yang memang sudah layak taraf ekonominya, sudah mampu taraf ekonominya, ini gantian dengan yang tidak mampu. Jadi biarkan yang tidak mampu ini mendapatkan fasilitas PBI gratis ini begitu. Jangan sampai
karena memang ada di seputaran kepala kampung atau anggota keluarga dan lain sebagainya, ini mendapatkan fasilitas PBI, sementara ada warganya yang lebih membutuhkan dan lebih tidak mampu, ini belum mendapatkan. Ini yang harus kita terus benahi begitu. Berarti kita mulai dari pendataan di masyarakat. Iya betul, kita data ulang. Kita harus lakukan cross check ulang di bawah. Mana yang emang layak mendapatkan dan mana yang sudah tidak layak mendapatkan begitu. Oke, artinya masyarakat yang mungkin sudah meningkat statusnya gitu, itu juga bisa melaporkan dirinya ya Bang ya? Bahwa itu lebih saya bagus sudah, ya. Tidak perlu nih kalau untuk yang betul lain betul gitu ya? Misalkan secara kesadaran ya, secara sadar diri begitu, itu lebih baik saya kira. Oh saya udah mampu ini, saya kira saya akan bayar secara mandiri, itu lebih bagus daripada harus didata lagi. Mungkin kan kalau data akan malu mungkin begitu. Iya, Tetapi saya kira bukan masalah itulah. Ini kesadaran betul yang harus sama-sama kita ini tanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepala desa dan lapisan-lapisan di bawahnya dan aparatur-aparatur di desa ini, bahwa begitu pentingnya ya pemerataan tepat sasaran ini begitu. Tidak hanya di rata tiap kampung, bukan, tapi betul-betul tepat sasaran inilah yang perlu. Jadi pentingnya tepat sasaran penerima PBI ini bagi masyarakat yang tidak mampu begitu. Oke, baik Bang. Artinya dari amatan Abang pernah duduk di kursi legislatif ini, masih ada permasalahan-permasalahan itu ya Bang? Masih. Selain itu, adakah masalah lain terkait dengan UHC ini Bang di masyarakat kita? Nah, kita kan memang masih full ya didominasi oleh PBI. Ya. Jadi baik PBI APBN yang 680.000 lebih itu, kemudian dari APBD 280.000 lebih ini kan memang beban kesehatan oleh pemerintah daerah cukup berat, cukup banyak lah saat ini, lebih dari 20 miliar yang kita alokasikan untuk PBI APBD ini. Harusnya kita dorong juga kepesertaan BPJS itu dari sektor-sektor swasta. Ya, sektor-sektor swasta itu bisa kita tekan sehingga kepesertaan BPJS secara mandiri, kemudian penerima upah dari sektor perusahaan swasta itu bisa meningkat. Nah ini yang perlu kita dorong gitu. Terus kita dorong sehingga apa? Sehingga tidak hanya kita meningkatkan UHC itu dari sisi PBI, tapi juga dari sisi peserta mandiri lah begitu. Tetapi yang memang itu sasarannya sesuai ya. Oke, baik Bang, menarik sekali perbincangan kita soal UHC, soal sektor kesehatan di Lampung Tengah. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain.
Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali lagi dalam program dialog spesial kita bersama anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, Bang Cecep. Oke, Bang Cecep, kita tadi sudah berbincang soal UHC di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, ini kan kita memasuki bulan Februari menuju Maret, di mana bulan-bulan tersebut curah hujan kita sangat tinggi gitu sekali. Dan itu berhubungan dengan kondisi kesehatan dan juga sebaran penyakit di masyarakat kita. Yang tertinggi di penyakit kita di Lampung Tengah itu kan salah satunya adalah DBD. Bagaimana Bang kondisinya di Lampung Tengah ini? Ya, memang saat ini ya di Lampung Tengah kalau kita lihat data itu kita sangat-sangat tinggi. Ini saya kira sudah darurat untuk DBD ini. Kita saat ini sudah mencapai angka 143 kasus kan di bulan ini. Nah, padahal tahun kemarin saja kita ada sekitar 300-an kasus, itu selama akumulatif 1 tahun. Sementara saat ini baru 2 bulan ini kok sudah mencapai angka 143 kasus begitu. Ini tentunya harus kita lakukan antisipatif sebenarnya. Kalau kita berbicara masalah musim penghujan, betul kita tiap tahunnya musim penghujan. Kita ini kan negara tropis begitu yang tidak akan pernah lepas dari hujan. Kalau nggak ada hujan justru kita malah bingung kan. Tetapi memang langkah-langkah antisipatif ini yang mungkin kadang-kadang kita lengah ya. Kadang-kadang kita lengah. Saat ini lagi cukup deras-derasnya hujan ya di bulan Februari ini, dan masyarakat tentunya harus kita berikan edukasi karena tidak mungkin kita apa-apa dibebankan oleh tenaga-tenaga kesehatan saja. Tetapi peran dari tenaga kesehatan ini itu adalah mengedukasi kepada masyarakat supaya kasus-kasus DBD ini ya yang belum terjangkit ini bisa terhindar begitu. Dengan cara apa? Ya ada beberapa cara, kan kita memang punya program itu, pemerintah pusat juga mencanangkan itu. Seperti apa? Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Kemudian melakukan 3M ya kan? 3M. Habis itu ada Jumantik, juru pemantau jentik. Nah, 3 hal ini ya harus terus dilakukan, disosialisasikan, diedukasi kepada masyarakat sehingga bisa berjalan secara maksimal begitu. Kalau cuman secara jargon-jargon saja atau wacana-wacana saja tapi tidak dilaksanakan di bawah, ini akan terulang dan terulang terus kasus-kasus DBD ini gitu. Bahkan kita mungkin kalau lengah ya kita bisa makin banyak ini kasusnya. Ini baru 2 bulan ada 143 loh ini. Iya. Karena itu. Oke. Bang, artinya kita para pengampu kebijakan di sektor kesehatan harus berkoordinasi juga dengan pihak BMKG ya Bang untuk memprediksi musim hujan supaya mitigasinya lebih awal lagi ya? Iya, sebenarnya kan kalau hujan sih nggak perlu ini ya. Udah tahu lah ini musim hujan gitu, udah nggak perlu koordinasi nggak perlu sebenarnya. Itu udah sama-sama kita pahamin. Yang penting begini, ketika sudah mulai masuk musim hujan itu ada kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi nih kepada masyarakat yang mungkin ini terlupakan atau tidak berjalan secara maksimal begitu. Memang apapun itu kegiatannya harus dilakukan secara terstruktur lah, kemudian termonitor. Kalau cuma jalan-jalan tapi kategori jalannya seperti apa, berapa persen jalan itu, sosialisasi edukasi kepada masyarakat itu. Buktinya apa? Buktinya sekarang masih terjangkit terus kan. Sekarang udah 143 kasus. Kalau udah terjadi seperti ini kan berarti selain antisipatif perlu penanganan ini, perlu dilakukan tahapan-tahapan pengobatan. Ya, yang sudah terjangkit kita lakukan pengobatan, yang belum ini kita lakukan pencegahan gitu. Tadi kita lihat dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pemusnahan sarang nyamuk ya. Kita lihat banyak gak di masyarakat tiap rumah itu ada gak genangan-genangan yang berpotensi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kalau ada, itu yang harus kita segera selesaikan. Oh, di sini banyak genangan. Dari apa genangannya?
dari barang-barang bekas. Berarti barang bekas ini kalau memang tidak bisa didaur ulang, dikubur. Kemudian ada potensi-potensi emang genangannya ini biasa kan tempat buang-buang comberan dan lain sebagainya begitu. Ya harus kita lakukan perbaikan ini. Ini comberannya harus diapakan. Kan banyak di masyarakat itu banyak comberan. Ini ya tempat berkembang biak nyamuk gitu. Nah, comberannya kalau bisa comberannya yang tertutup atau ada ikannya begitu sehingga jentik nyamuknya bisa dimakan oleh ikan begitu. Atau kita lakukan kayak tadi kita pantau lah semua rumah itu yang di situ banyak terjangkit DBD itu harus dipantau betul mana yang terkena, dari apa sumbernya begitu, sampai sumbernya itu dipahami oleh masyarakat. Oh, sumbernya itu di sini loh gitu. Karena banyak kejadian-kejadian kalau di DBD itu secara sederhana memang begitu. Oh, di genangan-genangan ternyata ada genangan-genangan kecil pun itu berpotensi menjadi tempat bersarangnya nyamuk, misalkan di pot-pot bunga, ya kan? Pot-pot bunga itu ternyata airnya tidak habis, itu ada di pot bunga. Dia juga berpotensi menjadi sarang nyamuk. Bukan hanya genangan-genangan di bekas-bekas perabot-perabot rumah tangga saja, bukan, tapi genangan-genangan air yang lain pun itu coba kita sama-sama pantau. Sampai detail itu seharusnya. Tapi kalau jangankan yang detail, yang besar-besar aja ya tidak terpantau, wah itu makin riskan kita gitu. Nah, itu yang kesadaran di masyarakat perlu kita tanamkan. Jangan sampai masyarakat itu merasa, oh ini genangan-genangan ini biasa kok, nggak apa-apa Pak, ini nggak apa-apa gitu. Karena apa? Oh kita aman kok, nggak pernah terkena. Ya sekarang mungkin nggak terkena, tapi nanti begitu kena, nah begitu. Nah ini yang perlu kita sama-sama tanamkan kepada masyarakat. Begitu. Oke, artinya salah satu problemnya adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap sumber-sumbernya. Iya. Sampai paham lah, ketika mereka sudah paham, oh kita sudah melakukan edukasi misalkan di desa ini, puskesmas itu melakukan punya jumantiknya ya, setiap perwakilannya itu. Oh rumah ini sudah diedukasi, rumah ini belum, kita harus punya data itu. Ini pemerintah punya nggak data itu? Data yang mana rumah yang sudah diedukasi, mana yang belum? Karena DBD ini rumah per rumah, bukan lagi penyakit yang karena lingkungan begitu, bukan, ini harus rumah per rumah. Karena rumah per rumah itu sifatnya kan privasi. Yang tahu ada tempat tergenang atau tidak ya di rumah tersebut. Mana tahu tetangganya di situ ada tempat tergenang, kan nggak ada. Iya betul. Rumah itu privasi. Jadi yang juru jumantiknya itu harus benar-benar mendata, rumah ini sudah data, rumah ini sudah diedukasi, yang ini belum, harus hampir begitu. Ya, oke, baik, menarik sekali Bang. Kita lanjut lagi perbincangan soal DBD Lampung Tengah di segmen selanjutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain.
Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali dalam dialog spesial. Kita akan mengupas lebih lanjut terkait dengan kondisi DBD di Kabupaten Lampung Tengah. Baik Bang Cecep, kita sudah berbincang banyak terkait DBD, tapi kita akan lanjut lagi nih Bang, kita akan perdalam lagi di sini. Nah, tadi kan mulai dari keterlibatan masyarakat yang penting, ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Apa Bang dorongan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk pengentasan DBD kita? Oke, jadi saya akan terus mendorong ya dan mengawal ini masalah kesehatan terutama DBD ini. Jadi pemerintah itu wajib ada progres, ya, ada progres edukasi sosialisasi kepada masyarakat, terutama di titik-titik yang endemik, titik-titik yang selalu terulang masalah kasus-kasus DBD ini. Karena di situ ada memang titik-titik yang selalu terulang, di situ lagi, berarti di situ edukasinya belum selesai, belum maksimal, belum tuntas. Edukasinya sosial belum tuntas. Ini harus ada progres. Lingkungan-lingkungan yang memang di situ endemik ya, selalu terulang kasus-kasus DBD ini harus diedukasi secara tuntas. Mana rumah-rumah yang belum diedukasi, belum disosialisasi, itu didata yang sudah diedukasi, yang sudah disosialisasikan dan mana yang belum. Itu tugas pemerintah. Tugas kita wajib hadir di sana untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian memberikan rasa nyaman juga kepada mereka. Misalkan memang ada permintaan untuk fogging, ya segera kita lakukan fogging. Ada tindakan yang secara cepat dari pemerintah begitu. Tidak perlu menunggu-menunggu lagi, nggak bisa ini menunggu-menunggu karena DBD ini begitu terjangkit, ini kan cepat bener ini. Iya, jadi betul. tidak bisa kita menunggu nanti besoknya lagi gitu. Karena petugas yang nggak ada atau alat-alatnya yang tidak maksimal, ini harus disiapkan dari SDM-nya, alatnya, kemudian lakukan sosialisasi secara terstruktur, secara terdata, sehingga progres itu bisa kita lihat mana yang sudah didata, disosialisasi dan mana yang belum dilakukan sosialisasi dan pendataan di masyarakat tersebut. Apalagi kasus kita sudah sangat tinggi ya Bang di awal tahun itu saja. Iya, karena jelas ini antisipasinya tidak maksimal, sehingga sudah kadung terjadi seperti ini gitu. Untuk mengantisipasi lagi, tetap kita lakukan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ayo sama-sama kita turun ke bawah kalau kayak gini, kita cek di lapangan titik-titik tersebut, sehingga sumber-sumber yang menjadi penyebaran DBD ini bisa tertuntaskan begitu, bisa selesai. Tidak terulang lagi begitu. Oke, artinya peran pemerintah daerah sangat penting, terutama untuk pengawalan secara konsisten dari progres itu juga ya. Jadi kita kawal, kita data ya, kita lakukan edukasi, itu harus ada progresnya begitu. Oke, baik Bang. Sejauh Abang melihat kontribusi pemerintah daerah saat ini, bagaimana sih Bang sebenarnya alokasi anggaran yang harus dianggarkan khusus untuk DBD kita ini? Karena kan ini sudah naiknya banyak banget ya Bang. Nah, kalau untuk alokasi khusus memang kan tidak ada kemarin. Nah, ini mungkin kalau emang perlu dilakukan alokasi anggaran khusus, ya saya kira demi baiknya Lampung Tengah, kenapa tidak begitu? Ya, kenapa tidak? Misalkan untuk sosialisasi diperlukan tenaganya berapa? Untuk Jumantik itu diperlukan dipaparkan kepada kita akan dorong, kita akan kawal begitu. Yang penting dilihat aja, memang dibutuhkan tenaga berapa, kemudian sampai sekarang udah sejauh mana begitu. Itu yang perlu kita dapatkan informasi tersebut dari pemerintah begitu. Oke Bang, sejauh Abang menjadi anggota legislatif sendiri, dorongan-dorongan seperti apa sih Bang yang dibutuhkan atau tantangan seperti apa untuk sektor kesehatan kita? Kita kalau dari DPRD selalu kita dorong mereka. Tidak ada kita hambat-hambat apapun. Apa yang mereka butuhkan, mereka sampaikan demi baiknya masyarakat Lampung Tengah. Itu pasti akan kita dorong, kita akan support begitu. Iya. Oke, berarti kuncinya kita kolaborasi bersama, baik dari legislatif juga pemerintah daerah. Betul lah. Kita ada komunikasi dua arah, komunikasi yang aktif ya, baik dari pemerintah
daerah ya, antara eksekutif dan legislatif ini harus sama-sama berjalan seiring sejalan. Kita fungsinya di salah satu adalah pengawasan. Jadi pengawasan, legislasi dan anggaran. Ya saya di bawah melakukan fungsi-fungsi pengawasan ini untuk kebaikan Lampung Tengah juga. Data-data yang saya dapatkan, kemudian kondisi-kondisi real yang ada di lapangan, ini saya sampaikan ini untuk apa? Untuk hal yang terbaik, untuk pencapaian yang terbaik di Lampung Tengah ini begitu. Demi masyarakat kita Lampung Tengah, supaya masyarakat tidak menjadi jadi korban, supaya masyarakat ini kedepannya juga mendapatkan hal yang lebih baik begitu. Dari sisi apa ya, kesehatannya. Ya contohnya DBD ini ya tidak terulang lah. Ya kalau dibilang musim hujan kan pasti akan hujan lagi. Tahun depan pasti akan hujan lagi begitu. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini begitu. Ya artinya musim hujan kan sudah bisa diprediksi, artinya kita harus mengevaluasi betul, supaya betul, tidak terjadi peningkatan kasus. Oke Bang, berarti harapan kita supaya ini bisa terentaskan ya Bang ya sesegera mungkin. Entaskan secara maksimal lah, tuntas pokoknya kalau bisa. Oke, baik Bang. Oke Bang Cecep, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga pemerintah daerah nih untuk penanganan kasus DBD kita juga terkait dengan UHC kita di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, terima kasih. Jadi saya kira untuk pemerintah, ayo sama-sama kita kawal. Kita perlu hadir terhadap pengentasan DBD ini. Kita perlu melakukan proses edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengantisipasi penyakit DBD ini. Dari apa? Satu, pengentasan sarang nyamuk. Jadi pembasmian sarang nyamuk. Kemudian melakukan 3M, dari mulai menguras, kemudian menutup dan mengubur. Atau potensi-potensi yang menggenang itu kita hilangkan semua. Yang menggenang-menggenang itu kenapa? Itu potensinya sebagai sarang nyamuk yang akan berkembang biak dan akan menyebabkan terjadinya penyakit DBD ini. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kita perlu pendataan secara akurat, progres secara terstruktur. Jadi apa? Kita tiap tahun kita punya data. Oh, memang masyarakat di sini sudah kita data, kita lakukan sosialisasi itu sekian persen. Kita lakukan edukasi sekian persen. Oh, yang sekian persen memang belum. Tahun berikutnya harus selesai, sehingga tidak ada lagi setiap rumah itu yang tidak teredukasi dan tersosialisasikan, sehingga kedepannya memang itu mungkin tantangan berat. Oh, begitu banyak rumah kita tidak mampu, tapi kan bertahap, kita lakukan secara bertahap, yang sudah mana yang belum mana. Nah itu akan menjadi data yang akurat buat kita, progres buat kita, sehingga kita tidak tidak kecolongan terus. Kalau sudah kita lakukan merata 100%, kita lakukan pendataan, edukasi, masyarakat sendiri yang akan menjaganya. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kita jangan menganggap enteng lingkungan yang ada di rumah kita. Rumah kita itu adalah privasi kita. Rumah kita adalah milik kita sendiri. Baik buruknya kesehatan kita, baik buruknya derajat kesehatan kita, itu tergantung diri kita. Ketika lingkungan rumah kita ini baik, insya Allah kesehatan kita baik. Tetapi ketika lingkungan kita ini, contohnya genangan airnya banyak, kemudian banyak perabot rumah tangga di situ yang menjadi genangan air yang menjadi sumber-sumber perkembangbiakan nyamuk, ini menjadi potensi bagi penyebaran penyakit DBD ini. Nah ini jadi sama-sama antara masyarakat dan juga pemerintah, sama-sama kita melakukan self control, melakukan kontrol terhadap lingkungan masing-masing. Untuk masalah UHC, alhamdulillah kita sudah mencapai 95%. Tetapi saya kira ini perlu kita perhatikan kembali. Seharusnya dari 95% ini UHC kita sudah tidak ada lagi masyarakat tidak mampu yang tidak tercover oleh PBI BPJS. Kenapa? Karena PBI BPJS kita sangatlah tinggi, 600.000 lebih jiwa. Kemudian APBD-nya 200.000 lebih jiwa yang digelontorkan dana oleh pemerintah daerah dan pusat. Sedangkan data kita dari statistik itu, data tidak mampu kita, masyarakat tidak mampu kita sekitar 10 sekian persen atau 150.000 jiwa lah. Ini seharusnya sudah tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu, yang tidak tercover oleh PBPJS. Sama-sama kita kawal, ayo sama-sama kita kawal bahwa pentingnya masyarakat tidak mampu, pentingnya
tepat sasaran dari PBI ini, sehingga apa? Sehingga masyarakat yang tidak mampu semuanya bisa tercover oleh BPJS, dan ketika mereka sakit semuanya tidak terbebani, semuanya tidak menanggung beban tambahan bagi biaya kesehatan tersebut, begitu. Sehingga tinggal mereka memikirkan derajat-derajat kesejahteraan yang lain di sisi pendidikan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, ya siap. Terima kasih Bang Cecep sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian dialog spesial kita hari ini yang membahas terkait dengan sektor kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah. Saya Sylvia Agustina bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.